Aku dengar dari teman-teman kayaknya Pak Bodi ada di koperasi sekarang. Pak Bodi lagi di koperasi, itu kenapa itu? Ya, sekarang saya double job ibaratnya. Oh, double job. Iya. Saya kira pindah, Bapak. Nggak pindah sih sebenarnya, cuman double job. Sebagai kepala Pramubakti, iya. Sebagai staf koperasi juga, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Sobat Duha, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang bersama Miss Konita. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup terkenal di SD Teduh Hasanah. Tanpa banyak basa-basi, saya Uzaifah Fitriskullah atau akrab dipanggil Pak Uja. Mari kita kenalan dengan tamu spesial kita. Ini dia Bapak Bodi. Bapak Bodi. Bapak Bodi bisa dipanggil Pak Bodi aja? Pak Bodi. Atau ada Nggak nama pakai lengkapnya? aja. Ada nama lengkapnya? Nama lengkapnya cukup Bodi. Bodi. Iya. Nah, jadi bukan Bodi aja. Nggak pakai aja. Cukup Bodi. Oh, Biasa kita dipanggil di kalangan sekolah itu Pak Bodi. Pak Biasa. Bodi. Tapi aku biasa manggilnya Pak Bot, Pak Bot gitu. Ada sebagian teman-teman guru yang manggilnya Pak Bot juga. Oke. Tapi biasanya manggil kalau Pak Bot gitu suka noleh nggak gitu? Ya sesuai namanya kita Sesuai. jadi tetap menoleh, walaupun panggilannya setengah gitu ya. Jadi gampangnya dipanggilnya kayak gitu, cuma tinggal Iya huruf ya. bener. Oke, Pak Bodi asli mana? Aslinya asli tempat tinggal sekarang atau asli kelahiran? Oh, kelahiran dari mana? Kalau kelahiran saya lahir di Cirebon. Cirebon. Ya, tahun 1988 kalau. 1988. Oh, cukup lama, Bro. Ya, cukup Sepuh, tua. Sepuh. Bukan cukup lama, cukup tua berarti. Jauh banget Pak kalau sama kelahiran saya yang 2006 ya. Ya, kita hampir setengahnya ya. Oh, hampir setengah. Kalau ini asli mana? Aslinya asli Cirebon, tapi sekarang kita udah pindah KTP. Pindah KTP. Jadi Ya, orang asli Tegal kalau sekarang. Tegal. Karena pindah. Oh, oke. Berarti bisa bahasa ngapak-ngapak gitu. Lah, nyanggar gue lah pokoknya. Oke. Berarti kalau warteg-warteg di sini yang Bapak yang megang bukan? Ya, kalau pegang enggak. Tapi cuma makan. beli. Oh, oke. Sekarang tinggal di mana berarti, Pak? Sekarang daerah Pasar Minggu tinggal saya. Pasar Minggu. Ya, Pasar Minggu. Ya, nggak jauh dari lokasi sekolah. Berapa kilo tuh, Pak? Bisa. Kurang lebih ya 3 atau 4 kilometer dari 3 sini. atau 4, dekat berarti. Ya, lumayan deket lah. Istri di sini juga. Istri sama anak alhamdulillah semuanya kumpul di sini. Jadi kita kumpul di Jakarta. Orang mana istri? Orang Tegal. Berarti ngerantau ke Tegal. Ngerantau ke Tegal. Makanya Itu- dapat orang Tegal. Oh, ini berarti ya Syafaqillah. Ya. Pak Budi sekarang pekerjaannya di SD Teduh Hasanah sebagai apa? Kalau sekarang sebagai kepala Pramubakti. Kepala Pramubakti. Ya. Itu apa tuh? Istilahnya kepala Pramubakti itu Atasan gitu ya? atasan atau pengawas atau sebagai yang mengawasi Oh, atasan teman-teman OB gitu. OB atau Pramubakti. Ya. Mulai kerja dari tahun berapa tuh, Pak? Kalau nggak salah dari 2009 saya itu ke sini. Di sini kerja. Ya, kerja di sini. Berarti berapa tahun tuh kalau 2009? Ya, kurang lebih berarti 14 atau 15 tahun. 14 sampai 15 tahun Iya, ya kira-kira ya. betul. Itu awal masuk itu kerja sebagai apa tuh? Awal masuk sama kerja sebagai Pramubakti. Pramubakti dan sekarang jadi kepala Pramubakti. Oh, jadi gampangnya itu kepala Pramubakti itu sebagai kayak ini, Mengawasi lah. Mengawasi. Teman-teman Pramubakti yang. aku dengar dari teman-teman kayaknya Pak Bodi ada di koperasi sekarang. Pak Bodi lagi di koperasi, itu kenapa itu? Ya, sekarang saya double job ibaratnya. Oh, double job. Iya. Saya kira pindah, Bapak. Nggak pindah sih sebenarnya, cuman double job. Sebagai kepala Pramubakti, iya. Sebagai staf koperasi juga, iya.
Jadi kepala Pramubakti ini ngawasin teman-teman teman-teman Pramubakti. Pramubakti. Iya. Banyak Pak teman-teman Pramubakti sini. Pramubakti di SDIT ada 3. 3. Kan kebetulan sekolah kita 3 lantai ya. Misalnya. Jadi per lantai itu ada teman-teman kita satu Pramubakti, 1 lantai. Oke. Terus juga aku lihat kayaknya ada Pramubakti baru tuh. Iya. Itu siapa tuh Pak namanya Pak? Kenal nggak? Itu kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan yang baru ini, teman kita yang baru. Itu namanya Pak Abdul Gopar. Abdul Gopar. Mungkin ntar bisa diajak ke Bisa, sini nanti kali ya. kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Abdul Gopar. Bareng-bareng gitu. Iya, betul. Atau apa yang dibahas mungkin kalau ngomong bareng-bareng. Terus kalau di sini tadi staf koperasi tuh sebagai apa? Di sono ngapain aja tuh Pak? Kalau staf koperasi ya kita input sama output barang yang masuk keluar aja. Oh, Sama ya ngurusin segala sesuatu dengan yang ada di koperasi. jadi koperasi itu sebagai kayak kantin gitu. Kurang lebih seperti kayak gitu. Bisa dong berarti aku kalau jualan gitu ya. Ya, bisa. Gampang lah ya, Kita bisa diatur. atur. Kita jadi punya orang dalamnya nih. Ya. Oke, itu dia teman-teman seluk-beluk tentang Pak Bodi. Buat kalian yang nanya-nanya Pak Bodi itu siapa, Pak Bodi siapa, ini dia Pak Bodi. Jadi kalau kalian datang ke SD Tegal Hasanah terus nanya Pak Bodi yang mana ya, Pak Bodi yang mana, ini orangnya. Jadi gampang buat kalian kalau ini. Pak Bodi, kalau saya boleh tahu sebelum kerja di sini tuh sebagai apa sih? Pekerjaan sebelum di SD Tegal Hasanah. Iya. Tapi tenang dulu Pak Bodi, jangan langsung dijawab. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita bakal istirahat sejenak. Tetap di podcast Duha, podcastnya kita semua. Balik lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Pak Bodi belum ini nih, belum ngikutin intro aku. Gimana tuh intronya? Ini nih Ya. tuh podcast Duha. Podcast Balik lagi Duha. di podcast Duha, podcastnya kita semua. Oh, Bisa? iya, iya. Oke. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Oh gitu ya. Kurang Iya, mantep, iya. kurang mantep. Oh iya, ulang dah kalau Oke, kurang kita mantap ya, ulang. coba lagi dah. Balik lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Oke. Ya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Pak Bodi. Sebelum bekerja di SD Tegal kan masuk 2009. 2009 masuk. Sebelum kerja di SD Darul Hasanah tuh kerja apa tuh sebelumnya? Sebelumnya itu ya lumayan banyak pengalaman kerja di luar ya sebelum kerja di sini ya. Contohnya? Contohnya itu kita pernah jadi kuli bangunan. Oh, Terus lama juga kerja di pabrik. Oh, sebelumnya berarti kerja di pabrik? Iya, kerja di pabrik. Sebelum masuk ke sini kita masih di pabrik rotan. Kalau di Cirebon itu terkenalnya di pabrik rotan soalnya. Pabrik rotan, berarti Iya. pembuatan kayak furnitur. Oke, pembuatan furnitur di Cirebon. Daerah Cirebon. Tahun berapa tuh Pak? Wah, cukup lama ya, kira-kira tahun Saya belum lahir kayaknya tuh. 2000 berapa ya? 2003-an atau 2004. Belum lahir Ya, kalau itu gitu. saya udah bergelimbang di pabrik tuh dah. Tapi di pabrik ini setelah jadi kuli atau sebelum jadi kuli? Nah, kuli itu sebelum. Jadi kita jadi kuli dulu, terus break. Ada temen ngajakin kerja di pabrik. Nah, cukup lama di pabrik itu. Di pabrik dari tahun? Dari tahun 2003 atau 2004. Oke. Ya, sampai tahun 2008. Oke, berarti 2009 ini langsung 2009 masuk sini. Itu dapat info dari mana tuh bisa dikerja di pabrik? Ke info dari temen. Kita ngikut temen. Oh, kalau di Cirebon tuh berarti sebelum ke Tegal. Ya. Sebelum nikah, masih sebelum lajang. nikah. Masih bujang. Masih tuh. bujang banget. Nah, kalau masuk ke sini tahu dari mana tuh infonya? Masuk sini Hmm. temen juga. Kebetulan sebelum saya itu ada temen yang udah kerja di SDIT. Oh.
Terus karena ditawarin lah. karena beliau mau break dari sini, saya menggantikan beliau Sebagai pramubakti. pramubakti. Oke. Terus jadi kuli tuh, kalau kita balik lagi nih ya Pak ya, kan Ah. sebelumnya di SDIT, terus di pabrik Pabrik rotan, rotan. habis itu sebelumnya kuli. Sebelumnya kuli dulu, baru jadi buruh pabrik rotan, baru 2003 tuh umur SDIT. berapa tuh Pak? 2003 itu masih sekitar 15-an lah kalau nggak salah. 15 tahun. Udah Kurang. jadi. Udah. Oh, berarti masih SMA tuh. Ya, karena kita kerja itu pas lulus SD udah ngikut orang tua, jadi kuli bangunan. Mental pekerja keras lah. Susah Pak kalau Iya. disamain sama gen-gen sekarang apalagi. Jauh ya. Oh, pressure nih ya, kita harus setelah ini kita bikin surat undurin diri. Sering banget saya ngeliat. Iya benar. Kalau dulu emang tenaga-tenaga yang benar-benar ekstra untuk kerja. Kalau sekarang kayaknya loyo lagi Gen Z ya Allah ya Allah. Ya Allah. Nah itu dia. Berarti Pak Bodi masuk sini dari temen. Dari temen sekitar tahun 2009. 2009 kurang lebih. Oh berarti dari Tegal tuh langsung pindah ke sini tuh? Ya nggak dari Tegal tuh Pak. Dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya, karena kan kita aslinya kan orang Cirebon sebenarnya. Oh berarti pas 2009 ini Bapak masih di Tegal? Masih di Cirebon. Gimana nih? Saya bingung nih. Kan Cirebon, Tegal, Cirebon, Tegal, Jakarta. Jadi saya tuh aslinya orang Cirebon. Nah kalau sekarang kan pindah jadi orang Tegal. Iya. Paham kan? Oke. Nah itu kalau ngomong dari Tegal ke Cirebon ya kan? Dari Cirebon itu ke Jakarta. Tegal dulu, Cirebon baru Jakarta ya. Salah berarti. Dari Cirebon dulu, Jakarta. Cirebon baru Tegal tuh jadi orang Tegal. Bolak-balik. Iya, karena bujangan kan otomatis masih jadi orang Cirebon kan. Jadi dulu sering bolak-balik naik bis tuh Pak. Naik bis, ya. Saya dulu sering banget tuh naik bis tuh. Apaan? Bawa merek apaan tuh naik? Ya, jangan sebut merek jangan, ya. Jangan sebut di sini teman-teman. Itu nggak boleh sebut merek. Oke, kan kita nanya tentang Pak Bodi mulai kerja dari tahun berapa? Tadi sudah dijelasin Pak Bodi mulai kerja dari tahun 2009, teman-teman. Mengawali karir sebagai kuli panggul, betul ya? Iya. Di 2000 berapa tadi? 2015 tahun tuh. Iya. 15 tahun berarti 2000. Sekarang berapa sih? Sekarang berapa sih? Kita hitung-hitungan ya jadinya. Sekarang umur berapa nih, Pak? Sekarang 37 apa 38 kurang lebih 36 atau 37 lah. Oh, berarti belum nyentuh 40 ya? Belum nyentuh kepala 4. Belum kepala 4, kepala 3. Berarti 15 tahun tuh 2000 berapa tuh? 15 tahun berarti 2003. 2003. Ya. Mengawali karir sebagai kuli panggul di 2003. Ya. Lalu dilanjutkan dengan pabrik rotan. Pabrik rotan. Selama berapa tuh? Dari 2003 sampai kita nggak lama soalnya di kerja 2003 sama 2003 Bapak kuli sekaligus sama pabrik rotan? Nggak. Jadi di kerja kuli itu nggak lama. Oh, nggak lama? Iya. 1 tahun juga belum? Nggak nyampe setahun. Karena kalau bangunan itu nggak nyampe tahunan. Kelar rapih kita udah break. Oh, borongan gitu atau? Ya, istilahnya borongan lah. Oh, oke. Berarti mengawali karir sebagai kuli yang belum ada 1 tahun ya. Terus disambung dengan kerja di pabrik rotan. Itu pabrik rotan tuh bikin apa aja sih? Kayak gini nih, kayak gini. Tapi kan ini kayu. Ya, ada produknya juga. Bisa dibeli bawa sini gitu. Bisa Kalian saya datang kan ke Cirebon terus bilang pabrik rotan, kenal Pak Bodi nggak? Nggak tahu. Bisa tuh ya. Bisa di-order sekarang. Langsung order. Ada aman lah bisa sekarang udah praktis. Itu dia, mengawali karir juga sebagai kuli dan juga di pabrik rotan. Pabrik rotan sebagai stafnya ya. Ya, sebagai kan pabrik tuh banyak, Pak. Ada admin, ada pembuat, ada bos. Kita masuknya di produksi. Ya, sebagai yang bikin, yang finishing itu kita masuknya di situ.
Tapi kalau misalnya kita mau bahas soal pabrik rotan ini, ada nggak sih Pak keluh kesahnya pas kerja di situ tuh? Kayak suka duka, senang susah gitu. Atau Kalau sempat pernah ada kecelakaan di situ? Ya, alhamdulillah kalau dulu sih pernah juga di pabrik itu kecelakaan tuh ada Mm-mm. yang begitu. Itu pernah Begitu gimana tuh? saya alamin sendiri, maksudnya Oh, Bapak ngelihat langsung ya? saya yang ngalamin sendiri. Bukan saya ngelihat orang yang ini. Jadi saya mengalami sendiri kecelakaan gimana tuh? itu. Waktu itu kita ngangkat 20 liter air ya. 20 liter sendiri tuh? Kita angkat sendiri dengan tatakan di bawah itu paku. Nah, kita angkat. Kebetulan kita terpleset ya. Jadi tangan itu masuk ke sela-sela ke paku. Oh, sakit tuh berarti. Ya, kurang lebih sakitnya begitu. Tapi gimana tuh Bang? Nggak langsung resign tuh? Alhamdulillah enggak, kita langsung kerja lagi. Langsung kerja lagi. Tapi kalau dari pihak sononya ada soal ini kayak BPJS ketenagakerjaan gitu, keselamatan kerja. Kalau zaman dulu belum ada. Iya, tahun 2003. Cukup dikasih Hansaplas kalau dulu. Awal suruh istirahat. Oh, yang penting dikasih lem kayak gini juga kagak bakal keluar lagi. Iya, kalau dulu belum ada BPJS kalau Nah, itu dia. Jadi 2003 sampai dengan 2008 lalu pindah ke SDIT tahun 2009 ya. Iya. Tahun 2009 dan mulai tinggal di sini. Ya, awal kerja itu tinggal di sekolah. Tinggal di sekolah. Ya. Lah anak istri gimana, Pak? Kalau awal kerja belum punya anak dan istri soalnya. 2009 belum nikah? Ya belum, aduh. Oh ya, Jakarta Tegal lagi gitu. Iya, makanya kan kita bolak-balik tuh. Masih Cirebon, Jakarta, Cirebon, larinya ke Tegal. Bapak di sini berarti tinggal tuh. Iya. Berapa tahun tuh Pak tinggal? Tinggal di sekolah lumayan ya. Karena kita pas nikah itu di tahun 2019. 2019 berarti sampai 2018 Bapak tinggal di sini. Iya. Tinggal di sekolah itu. Tapi kan Bapak nginep nih di sini. Istilahnya itu ada nggak sih Pak kayak kejadian yang horor yang mungkin teman-teman nggak percaya nih? Ada nggak tuh Pak? Kalau kejadian horor biasanya kalau di gedung-gedung kayak gini ada, cuman kita nggak begitu ini ya, begitu melihat atau paling cuman mendengar. Ada suara gitu, cuman gitu doang. Saya kira yang horor tuh pas gajian, pas kita buka kosong amplop. Itu horor banget itu. Jadi ada hal-hal kayak gitu ada di sekolah itu. Berarti di sini nginep itu Bapak pas jadi pramubakti, ada pramubakti yang nginep juga nggak? Kalau dulu ada, kita bertiga, udah langsung bertiga kalau dulu. Pas Soleh dari ya, sebelum Pak Soleh ada lagi teman saya sama dari orang Cirebon juga. Jadi yang dari orang Cirebon tuh udah berapa kali generasi lah ya, berarti cuma saya doang yang masih. Berarti lintas masa ya? Lintas masa di Jawa udah kayak fosil ya. Oke, Pak Bodi, jadi tadi jadi kuli, terus jadi apa tadi, staf kreatif atau pembuatnya? Produksi ya, produksi di pabrik rotan dan di SDT Darul Hasanah. Nah teman-teman baru tahu kan kalau Pak Bodi perjalanan panjang banget tuh. Terus kalau ini Pak, kan Bapak 15 tahun, dari 15 tahun tuh jadi kuli itu SMA berarti umur berapa tuh? 10 tahun. 15 berarti 12 tahun. Jadi gini, kita nggak nyampe di SMP ataupun SMK. Karena lulus SD itu saya udah langsung ngikut orang tua jadi kuli. Lulus SD? Ya, istirahat 1 tahun, terus udah mulai ikut-ikut orang tua ke sawah, jadi kuli gitu loh. Emang kalau udah mulai bisa punya uang sendiri mah ya, kerjaan mah sekolahan mah nyusul gitu. Iya betul. Berarti lulusan apa Pak? Kalau sekarang alhamdulillah masih lulusan SMP. SMP. Ya, kemarin sempat ngejar paket soalnya. Tapi bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Anak umur berapa berarti sekarang? Sekarang anak umur 3 tahun. Gak mau nambah lagi tuh Pak? Insya Allah kan nyusul lah. Nah itu dia cerita tentang Pak Bodi sebelum bekerja di SDT Darul Hasanah. Kan 2009
kerja di sini. Iya, 2009. Itu awal masuk gimana tuh kesan Bapak kerja di sini? Selama kerja di sini tuh kesan Bapak gimana? Kesannya banyak sih ya kesannya. Kita tuh bisa punya teman yang begitu baik sama kita, yang selalu ngebantu. Itu luar biasa kesan. Kayak punya keluarga baru gitu. Ya, kesannya luar biasa di sini. Tapi pernah nggak sih Pak emosi gitu? Namanya manusia ya. Kalau sebaik apapun kita, bener, apapun teman kita, adalah emosi itu yang timbul. Pasti ada ya. Pasti ada. Sedikit atau selebihnya. Lebihnya pasti ada. Tapi sama guru-guru lain juga berteman juga tuh, Pak. Kita mah CS-an gitu. Ya, kalau CS-an ada cuman beberapa guru. Nah. Kemarin Pak Eko juga nanya, Pak Bodi tuh ajak tuh podcast gitu. Kali aja bisa cerita-cerita dia di sini, susah senengnya. Ada dulu Pak Bodi juga sempat sedih-sedih banget gitu sampai murung gitu. Ya. Tapi saya nggak tahu kan, saya kan baru di sini. Saya masuk ke sini tahun berapa kemarin ya? Ya. Tahun berapa ya? Baru-baru banget sih, Pak. Baru 3 bulan, 4 bulan lah saya masuk di sini. Ya teman-teman, mungkin itu aja seluk-beluk atau cerita-cerita sebelum Pak Bodi bekerja di sini dan gimana kesannya dia. Jangan kemana-mana, kita bakal break sejenak dulu. Tetap di podcast Duha, podcastnya kita semua. Oke Sobat Duha, balik lagi di podcast Duha, podcastnya kita semua. Oke, tadi kan udah ngebahas tentang kesan-kesan Bapak selama kerja di SD Tridharasana. Nah, pasti ada aja dong Pak kejadian kayak suka, duka selama di SD Tridharasana. Kurang lebih Bapak 14 tahun kerja di sini ya? Iya. Ada nggak tuh suka duka selama di SD Tridharasana bekerja di sini gitu? Bisa dijelasin tuh Pak? Kalau suka duka kerja di SD itu pasti ada ya. Namanya juga kita kerja. Jadi sukanya ada, dukanya pasti ada. Jadi cukup berat gitu kalau setiap ada kejadian duka di sini tuh apa tuh Pak? Dukanya kalau kita dapat inian ya, apa sih, tugas yang agak-agak jorok ya, maaf ya. Maksudnya? Kayak ada anak yang BAB di sana begitu kan gitu. Itu juga kalau nyucinya Bapak tuh kayak? Ya kurang lebih ya ngurusin juga gitu dikit. Itu bisa dibilang ini ya, makanya duka. Itu duka banget ya. Soalnya kalau dulu kan belum ngerasain ya, kalau sekarang udah ngerasain ngebersihin kayak gitu. Tapi kalau awal-awal gitu kaget tuh Pak ngerjain kayak gitu kok. Kok saya gitu? Atau emang enggak? Kaget juga sih sebenarnya. Biasanya kan tanggung jawab manajer kelas. Kadang-kadang kita kebagian juga gitu buat ngebersihin. Kalau selama bekerja di sini pasti ada kegiatan sukanya juga dong. Ya, ada sukanya, ada juga. Sukanya tuh kita bisa canda gurau sama anak-anak. Itu paling seneng banget kita kalau udah canda sama anak-anak. Apalagi kalau bisa ketemu anak-anak setiap hari gitu ya. Padahal saya juga mau ngajar sih Pak kalau di kelas 1 mah. Cuman kebagiannya ngajar kelas 4, 5, 6 kayak capek banget. Tapi selama 14 tahun Pak di sini kurang lebih ada nggak sih perubahan signifikan gitu dari lingkup ruangan atau guru-gurunya mungkin? Ya, tiap tahun itu pasti ada perubahan di sekolah. Kayak misalkan bangunan, awal masuk saya di sini tuh bangunan cuman baru 2 lantai. 2 lantai? Iya. Oke. Terus tiap tahun itu berkembang, terus baru naik di lantai 3, pembangunan lantai 3, nambah lagi ruangan sebelahnya lagi. Itu tiap tahun pasti ada perubahan. Ini ruangan ini sebelumnya ruangan apa tuh Pak? Sebelumnya ruangan guru kirati. Guru kirati. Iya. Untuk sekarang berarti mereka di mana tuh kalau? Untuk sekarang pindah di sebelah perpustakaan. Perpustakaan yang di belakang ini. Iya. Pantas saya suka dengar kayak
tartil bacaan Al-Quran Iya, dari belakang. pasti. Terus itu yang di depan itu tuh Pak, yang depan itu kan sebelumnya gudang tuh, Iya, lagi dibongkar itu ada apa tuh Pak, tahu nggak? depan sini rencana itu mau dibikin perpustakaan. Perpus, oh Iya. bukannya sih pindah. Ya, untuk sementara dipindah nanti Dipindahkan ke ruang yang mau diberesin sekarang ini. Tapi kalau ngebahas suka duka nih Pak, kan sebelumnya pasti guru-guru di sini pada ini ya, ada yang keluar, ada yang ganti. Mm-mm. Itu dari tahun Bapak pertama kali masuk ke sini tuh beda-beda nggak tuh Pak? Kayak misalnya capseknya malah yang ini gitu. Oh ya, pasti beda-beda. Beda-beda karakter orang kan beda. Jadi ngerasainnya juga kita beda juga. Yang misalkan si A ini kayak gimana, yang si B ini kayak gimana, pasti beda. Pasti beda setiap karakter. Iya, orang ya. karakter orang pasti beda. Tergantung kita memahaminya juga. Kemarin kan awal sempat ikut kegiatan LRP tuh. Mm-mm. Bapak saya pernah minjem kalau nggak salah tuh lensa punya Bapak tuh. Iya, Itu emang hobi moto atau gimana tuh Pak, punya kamera gitu? iya. Dulu itu saya hobi banget jepret-jepret foto itu loh, pemandangan. Oh, berarti emang suka moto-moto gitu Pak? Iya, suka moto. Baru-baru ini punya kamera atau gimana? Punya kamera udah lumayan lama ya. Dari tahun berapa ya kalau nggak salah ya 2010-an lah. 2010-an. Aku juga dengar dari teman-teman di SD itu daerah sana katanya Pak Bodi juga suka bongkar elektronik nih. Itu lucu deh. Karena monitor rusak tuh, ini rusak tuh, kasih Pak Bodi aja gitu. Emang itu bener Pak, Bapak bisa bongkar-bongkar elektronik ya Pak? Kalau kayak gitu bener sih, bongkar bisa, pasnya nggak bisa. Oh bisa bongkar Cara ininya cuman omongan-omongan kayak gitu doang dari temen-temen. Padahal nggak bisa aslinya, cuman hobi otak-atik aja istilahnya. Kalau untuk membenerin elektronik itu kurang, masih tahap belajar. Jadi ini apa sih, hobinya ngotak-atiknya doang. Tapi bener atau enggaknya nggak pasti. Nggak pasti. Okay. Iya. Tapi kayaknya AC yang di sini juga pernah mati tuh. AC yang di lab. Oh iya. Itu sempet juga tuh saya bongkar-bongkarin. Tapi alhamdulillah nyala. Alhamdulillah nyala. Nyala. Tapi nggak dingin. Tapi bisa jadi profesi juga tuh Pak buat ini. Profesi ya bisa sih. Jadi nambah lagi tuh jadi kepala pramubakti, tukang servis SD itu dalam sana dan awal di koperasi. Gaji nambah terus tuh ya, 1, 2, 3. Tapi bulan ini berarti belum kontrak di koperasi? Belum, masih tahap training. Tahap training. Koperasi sebelumnya siapa Pak? Sebelumnya itu ada Pak Ija Ilyasa. Pak Ilyas. Ya, oh, kita guru. biasa kenal dengan Pak Ilyas. Guru yang jadi guru ini apa bahasa Arab? Bahasa Arab beliau jebolan pesantren dia. Jebolan pondok. Jadi bahasa Arabnya udah fasih. Pas. Berarti di sana juga mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab tuh? Ya kalau bisa saya pakai bahasa Arab kayak di Solo. Oke, assalamualaikum Ustadz gitu. Iya, kurang lebih gitu biasa. Tapi saya ngeliat suka Pak Ilyas tuh datangnya pagi banget gitu Pak. Iya, karena beliau ini masih nge-training saya. Jadi beliau tetap datang pagi buat ngasih tahu kerjaan koperasi kayak gimana, apa yang harus dicatat, apa yang harus diketik itu. Tapi kalau dari pandangan Bapak tuh kerja di koperasi tuh gimana? Gampang nggak sih? Sebenarnya gampang, cuman agak pusing. Pusingnya? Pusingnya kita mikir, wah pengeluaran sekian kok adanya sekian, ada timbal balik yang kurang gitu. Tapi suka ribet juga ya Pak kalau di koperasi, anak-anak suka datang teriak-teriak, Pak beli ini Pak beli. Iya, itu ada saya juga kalau main ke koperasi ada aja anak yang uli kayak gitu. Betul, betul. Tapi koperasi itu wajib ikut atau gimana untuk seluruh guru? Untuk sekarang wajib. Wajib. Wajib untuk semua guru ya. Ibaratnya semua warga SDIT wajib ikut.
Tapi kalau saya boleh tahu ya Pak, kan kalau misalnya ikut di koperasi, tapi kita nggak naro dagang nih, itu gimana tuh Pak? Nggak jadi masalah walaupun kita nggak naruh dagang ataupun kita naruh dagang, karena itu ntar nantinya ada namanya tutup buku atau istilahnya tutup buku lah. Oh, yang ini kalau misalnya udah keluar dari koperasi gitu atau gimana? Enggak, jadi misalkan akhir tahun kayak nanti nih bulan Desember, nah itu nanti ada pembagian hasil untuk para anggota atau yang ikut koperasi. Walaupun nggak dagang tapi tetap dapat. Biasanya tetap. Oh, tadi kan Bapak punya hobi ngebongkar elektronik. Ya, Itu belum tentu benar juga tapi. ya ada sebagian yang bisa nyala. Ada Oke. sebagian yang masih berpikir nih bisa jadi apa emang bener-bener mati total gitu loh. Dan juga Bapak punya hobi moto. Ya, Itu udah dilakoni sejak kapan tuh, Pak? sejak Baru-baru 2010-an. Cuman kalau sekarang udah jarang ya, karena udah berkeluarga jadi fokus main sama anak. Bongkar elektronik ini memang kemampuan Bapak gitu. Bongkar elektronik itu sebenarnya iseng plus penasaran. Iseng plus penasaran, Iya. tapi nggak tahu bakal bener atau enggak nih. Tapi pernah nggak Iya. sih punya gambaran kayak, udah bongkar aja dulu masalah bener atau enggaknya belakangan gitu. Ya punya kepikiran kayak gitu tuh. Selalu. Selalu. Namanya juga kan iseng plus penasaran soalnya. Jadi kita pengen benerin, misalkan kita punya speaker nih rusak. Masa sih nggak bisa benerin sendiri gitu kan? Kita coba bongkar. Ngaprik gitu ya. Dilihat doang, tapi kagak dibenerin. Pasang lagi udah. Modalnya kayak gitu. Jadi namanya otak-atik kayak gitu bahasanya. Oke. Kalau Bapak ngeliat SDIT sekarang gimana nih dibanding sama yang dulu? Kalau sekarang itu ya lumayan banyak perubahan ya. Kalau dari yang dulu sama yang sekarang itu jauh. Jauh. Ya, Maksudnya jauh tuh gimana tuh? jauh untuk kayak pembangunan segala macam, kelas itu kan banyak yang berubah dibandingkan yang dulu. Pak Bodi, terima kasih udah mau datang di podcast Duha dan terima kasih juga udah menyempatin waktunya di sini berbagi sharing cerita. Saya Uzaifa Triskulo, pamit undur diri dan terima kasih untuk Pak Bodi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe di bawah agar nggak ketinggalan video-video di podcast Duha. Podcastnya kita semua.